Sahabat, ada banyak cara menikmati manfaat sayuran yang dijamin akan membuat ketagihan nih. Yuk sahabat, pilih-pilih dulu nih sayuran berkualitas yang akan dijadikan bahan baku kuenya. Ada buah bit, tomat, dan wortel. Cuci bersih sayurannya ya. Selanjutnya potong-potong supaya lebih mudah untuk menghaluskannya. Sayuran berwarna terang sengaja dipilih karena warnanya menarik dan manfaatnya yang sangat baik untuk kesehatan. Tak hanya bagus untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A, wortel juga mengandung beta dan alfa karoten yang bermanfaat menurunkan resiko penyakit kanker loh sahabat. Warna oranye gelap pada tomat menunjukkan tingginya kandungan likopen yang merupakan senyawa antioksidan serta antisionin yang bermanfaat mengurangi resiko penyakit kanker dan jantung. Sementara warna ungu pada buah bit menunjukkan jika umbi ini kaya akan antioksidan dan berguna untuk menangkap radikal bebas, baik untuk melindungi otak dan pembuluh darah. Selain ketiga sayuran tadi, potong-potong juga sayur-sayur dan jagung yang akan semakin mempercantik tampilan lapisan kue sayurnya. Nah, ini dia Ibu Afidah, pembuat kue sayuran di Kota Malang, sahabat. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama, haluskan semua sayuran yang telah dipotong-potong dengan tambahan sedikit air. Setiap satu jenis sayuran nantinya akan dicampur dengan adonan kue lapis yang dibuat secara terpisah satu persatu. Bahan baku kue lapis yang terdiri dari gula dan tepung terigu diaduk menggunakan mixer hingga tercampur rata. Lalu tambahkan jus sayuran segarnya. Tambahkan telur dan pengemulsi yang akan membuat tekstur kue lebih lembut. Semua bahan kembali diaduk sehingga adonan betul-betul mengembang. Kue lapis sayuran buatan Bu Afidah ini dimasak dengan dua cara sahabat. Ada kue lapis sayuran kukus dan kue lapis sayuran panggang. Dijamin dua-duanya akan membuat ketagihan. Jika lapisan pertama sudah matang, barulah ditambahkan lapisan berikutnya. Begitu seterusnya hingga seluruh adonan matang sempurna sahabat. Selain warnanya cantik, kue lapis sayuran juga memiliki cita rasa yang unik, tergantung bahan baku sayuran yang digunakan. Penasaran? Jangan lupa membeli kue lapis sayuran sebagai buah tangan saat berkunjung ke Kota Batu Malang ya. Penjelajahan ragam Indonesia selanjutnya adalah kota berhawa dingin, Lembang. Kawasan dataran tinggi berhawa sejuk dengan ketinggian 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut ini memang cocok untuk lahan pertanian. Ada kebun baby buncis asal Amerika Tengah dan ada juga nih si hijau keluarga kubis, brokoli. Selain dikirim ke berbagai pelosok tanah air hingga ke negeri Sakura Jepang, brokoli dan buncisnya juga bisa diolah menjadi camilan sehat loh. Ini dia salah satu inovasi mahasiswa Universitas Pajajaran, siomay sayur dari brokoli. Pertama, bunga brokoli dipotong dari batangnya lalu cuci hingga bersih. Siapkan tepung maizena, garam, merica, telur, daun bawang, minyak wijen, dan daging ayam giling. Haluskan brokoli dengan blender dan campur dengan semua bahan siomay ayamnya, sahabat. Selanjutnya, aduk hingga adonan merata. Selain dari brokoli dan buncis, siomay sayur juga bisa dibuat dari toge, bengkuang, dan wortel. Untuk ketiga bahan ini, sayuran tak perlu di blender terlalu halus, agar tekstur sayurannya masih terasa. Selanjutnya, masukkan kulit siomay ke dalam cetakan. Masukkan adonan siomay sayurnya dan kukus selama 30 menit. Siomay sayur pun matang. Saatnya siap di-packing. Satu kemasan berisi 4 siomay sayur. Sebagai pelengkap, tak ketinggalan bumbu kacang dan kecap manis. Inovasi siomay ini sengaja dibuat para mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayuran. Brokoli kaya akan kandungan nutrisi. Tak heran jika brokoli dapat julukan superfood, sahabat. Brokoli kaya akan serat, antioksidan, vitamin A, B, C, K, dan aneka mineral yang dibutuhkan tubuh kita. Penelitian dari Institute for Food Research di Norwich, Inggris ini bahkan berhasil menyilangkan brokoli yang kaya akan kandungan glukoraphanin hingga 3 kali jumlah normal. Senyawa inilah yang diyakini dapat mengontrol tekanan darah, mencegah penyakit kardiovaskular, dan bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Sahabat, tanaman yang satu ini pasti sudah banyak yang tahu dong. Ya, lidah buaya atau aloe vera. Nah, kalau di tanah air, salah satu sentra lidah buaya ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Uniknya di sini, budidaya lidah buaya banyak dilakukan di lahan gambut, yaitu jenis lahan yang banyak mengandung air asam dan unsur hara yang minim. Dalam waktu 10 hingga 12 bulan pelepah lidah buayanya sudah bisa mulai dipanen. Tapi tidak semua bisa dimanfaatkan sahabat. Hanya pelepah pertama yang ada di bagian bawah saja yang akan diolah. Dalam kondisi subur, pelepah lidah buaya bisa mencapai panjang hingga 70 cm dengan lebar 10 cm dan ketebalan 3 cm. Semua vitamin ada di dalam lidah buaya kecuali vitamin D. Lidah buaya juga kaya akan mineral penting dan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tak perlu bingung atau repot-repot mengolah sendiri aloe veranya sahabat, karena kini sudah tersedia aneka olahan aloe vera yang tersedia di pasaran. Mulai nih dari minuman aloe vera yang menyehatkan pencernaan, hingga aneka olahan makanan seperti jelly hingga kue lapis yang nikmat. Lidah buaya Pontianak memiliki ciri khas pelepah yang sangat besar. Dahulu kala, lidah buaya hanya dimanfaatkan untuk industri kosmetika dan industri kesehatan saja. Tapi seiring perkembangan zaman, saat ini lidah buaya juga banyak diolah menjadi bahan baku makanan dan minuman khas yang bernilai ekonomis tinggi. Selain diolah menjadi minuman herbal, lidah buaya juga dimanfaatkan menjadi aneka camilan manis yang menggoda sahabat. Salah satunya adalah jelly lidah buaya. Untuk mengolahnya, lidah buaya dikupas satu sisi pelepahnya untuk mempermudah pemotongan gel. Sekaligus berguna untuk mengurangi getah lidah buaya yang rasanya pahit. Cacah gel lidah buaya berbentuk kotak-kotak, cuci bersih dan blender hingga halus. Jus gel lidah buaya kemudian direbus hingga mendidih. Tambahkan gula pasir sebagai pemanis sekaligus bahan pengawet yang aman bagi tubuh. Tambahkan pewarna makanan dan dinginkan cairan jelly dalam cetakan dan diamkan semalaman. Permintaan jelly lidah buaya khas Pontianak ini sangat tinggi. Tak heran jika proses pembuatan jelly berlangsung sepanjang hari. Setelah jelly padat, saatnya lakukan pencetakan jelly dengan tabung aluminium berbentuk dadu ini sahabat. Selanjutnya, jamur jelly selama 2 hari di bawah terik sinar matahari, hingga kadar air dalam jelly benar-benar berkurang. Tahap berikutnya, jelly yang sudah kering dikemas dengan plastik transparan agar warna jelly yang cantik terlihat. Sebagai variasi lain, ada juga produk baru coklat isi jelly lidah buaya. Cara pembuatannya mudah kok sahabat. Jelinya dipotong kecil-kecil dan masukkan dalam cetakan coklat. Tambahkan coklat lelehnya dan dinginkan selama 2 jam dalam kulkas. Setelah coklat padat, kemas coklat jelly lidah buaya dengan kemasan cantik warna-warni seperti ini. Tak hanya dipasarkan di kawasan Pontianak dan sekitarnya, produk jelly dan coklat jelly lidah buaya juga sudah merambah ke Malaysia loh sahabat. Hebat kan? Aneka produk olahan dengan bahan baku lidah buaya yang dipercaya memiliki berjuta manfaat memang laris manis di pasaran. Salah satunya adalah kue lapis lidah buaya sahabat. Cara pengolahannya juga tak terlalu sulit, namun membutuhkan kesabaran saat memasuki tahap pematangan bahan. Pertama kupas pelepah lidah buayanya ya, ambil bagian dalam dan cuci hingga bersih. Untuk membuat kue lapis, gel lidah buaya direbus untuk menghilangkan bau sekaligus getahnya. Rebus hingga mendidih, angkat dan tiriskan. Selanjutnya haluskan menggunakan blender dan masak gel lidah buaya dengan gula pasir hingga mengkristal. Proses memasaknya memakan waktu 2 jam lamanya hingga kandungan air pada gel benar-benar habis dan gel berubah bentuk menjadi tepung. Sekarang saatnya membuat adonan kue lapisnya. Pertama kocok kuning telur hingga mengembang, lalu campur mentega dengan tepung gula lidah buayanya sahabat. Tambahkan kuning telur dan susu bubuk, aduk terus hingga seluruh adonan tercampur rata. Tuang adonan dalam loyang dan masak adonan gel lidah buayanya menggunakan oven selapis demi selapis. Harus sabar ya, karena tiap lapis dibutuhkan waktu hingga 10 menit agar matang sempurna. Pastikan lapisan di atas sudah berwarna coklat karena inilah yang akan membentuk garis-garis pada adonan kue lapisnya sahabat. Selamat mencoba ya! Sahabat, kreativitas tangan-tangan terampil berikut mengolah limbah menjadi kerajinan bernilai jual tinggi layak diacungi jempol. Hayo, siapa sangka, barang-barang kerajinan cantik ini ternyata bahan bakunya dari pipa paralon bekas loh sahabat. Keren kan?
Ada kalung, gantungan kunci, tempat tisu, hingga jam dinding adalah beberapa di antaranya. Harga jualnya variatif sahabat, mulai dari Rp10.000 hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kerumitan pembuatan dan besar kecilnya kerajinan yang dibuat. Di tangan para pengrajin dari Ilham Art di Kabupaten Sukabumi, pipa paralon yang dipanaskan dengan teknik khusus ini menghasilkan teksturnya bentukan guratan-guratan alami, mirip dengan serat kayu. Penasaran dengan cara membuatnya? Yuk kita intip langsung dari ahlinya. Pertama, potong-potong pipa paralon yang akan dijadikan kerajinan ya sahabat. Selanjutnya, bakar pipa paralonnya hingga guratan-guratan seperti ini muncul di permukaan. Meski terlihat mudah, proses pembakaran harus dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Karena pasca pembakaran, pipa paralonnya akan berubah menjadi lembek dan panas sahabat. Nah, saat inilah pipa paralon harus langsung dicetak sebelum dingin, agar paralon berbentuk kotak. Masukkan 2 bilah kayu di dalamnya. Proses pencetakan harus cepat. Pres pipa paralon sesuai bentuknya, dan selama 5 hingga 10 menit pipa paralon pun sudah mengeras. Lihat hasilnya sahabat. Kotak-kotak cantik dari pipa paralon ini cocok sebagai kotak kado atau tempat bingkisan plakat. Terakhir, proses pewarnaan akhir atau finishing agar semakin cantik. Gak nyangka kan, dari limbah pipa paralon pun ternyata bisa disulap jadi barang-barang cantik dengan nilai jual yang fantastis. Sahabat Ragam, Anda pernah menggunakan sendal refleksi? Bagaimana jika sendal refleksi beralaskan kulit durian? Pasti telapak kaki terasa sakit. Sendal refleksi dari kulit durian ini dibuat oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk membuatnya, pertama gambar pola sandalnya dulu pada bahan karetnya. Gambar pola sesuai dengan cetakannya. Kalau sudah, potong pola dengan cutter. Pelan-pelan saja, jangan sampai melewati garis pola agar sandalnya bagus. Sekarang, gambar garis luar untuk ukuran kaki si pemakai. Kalau ini, tak perlu pakai pola, tapi harus rapi. Lalu potong lagi dengan cutter. Setelah itu, buat pola-pola untuk titik refleksinya. Bulatan inilah yang menjadi tempat titik refleksi yang akan ditempel di duri-duri. Saatnya mengambil kulit durian yang dijemur. Sebelum dipakai, kulit durian harus dijemur agar kadar airnya berkurang supaya kulit durian awet. Potong kulit sesuai bentuk pola bulatan. Setelah itu siapkan perekat untuk kulit durian. Potong sesuai pola, beri sedikit lem, tunggu agak kering. Bagian bawah kulit duriannya juga dikasih lem. Dasar sandalnya sudah jadi. Sekarang tempelkan bagian perekat ke dasar sandal. Tempel yang kuat, lalu barulah tempelkan potongan kulit durian ke dasar sandal yang sudah ditempeli perekat. Jika belum terbiasa menggunakan sandal kulit durian, tinggal tukarkan saja dengan bulatan karet tanpa duri. Sekarang lubangi bagian pinggir sandalnya untuk masukkan slop pengaitnya. Jangan lupa lem pinggirnya ke bagian dasar. Agar makin kuat, kasih lapisan paling bawah pada sandal. Tunggu kering sebentar, perlu ditiup agar cepat kering. Setelah itu tempelkan dengan karet untuk bagian bawah sandal. Gunting pinggiran karet mengikuti pola sandal. Sandal refleksi kulit durian sudah jadi. Sandal ini berfungsi merangsang titik refleksi pada kaki untuk mengobati berbagai penyakit seperti pegal-pegal dan rematik. Meski sakit saat dipakai, sandal ini bermanfaat untuk kesehatan. Zaman sekarang, casing HP bentuknya unik-unik. Salah satunya casing HP yang terbuat dari kulit ikan pari ini. Tak perlu khawatir, tak semua ikan pari dilindungi. Di beberapa wilayah di pantai Yogyakarta ada beberapa jenis pari yang tak dilindungi dan jumlahnya sangat banyak, yaitu jenis pari duri, pari gitar, dan pari bulat. Rumah pembuatan produk berbahan dasar kulit ikan pari ini berlokasi di daerah Bantul, Yogyakarta. Mari kita langsung lihat proses pembuatannya. Proses pertama, siapkan dulu kulit ikan parinya. Bahan baku kulit pari ini didapatkan dari daerah pantai utara. Kulit ikan pari harus ditaburi garam supaya tidak bau amis. Selanjutnya, kulit ikan pari dibersihkan terutama di bagian dalam dan luar. Tujuannya untuk menghilangkan sisa tulang dan daging yang masih menempel. Bila sudah bersih dari sisa daging dan tulang, kulit masih harus ditipiskan lagi. Kulit ikan pari tebal loh. Selanjutnya adalah kulit akan disamak. Tapi sebelum disamak, kulit dibersihkan dulu dengan kaporit agar bebas dari jamur dan kotoran. Jemur dan rapikan bentuk kulit ikan parinya.
butuh sekitar 2 hari untuk menghasilkan kulit ikan pari yang kering. Tapi kalau lagi musim hujan bisa lebih lama pastinya. Sekarang saatnya melemaskan kulit ikan pari setelah kaku usai dijemur. Jika sudah lemas, lebih mudah dibentuknya. Setelah kulit ikan pari lemas, baru diamplas. Tekstur kulit ikan pari yang bergerigi dan kasar akan menjadi halus saat dipakai nanti. Untuk menghasilkan kulit ikan pari yang berkualitas, seset kulit ikan parinya lagi ya. Tipiskan kulit ikan pari bagian dalam agar kulit ikan pari lebih halus, tipis dan mudah ditempel pada casing nanti. Untuk membuat satu casing HP, butuh selembar kulit ikan pari. Mempolas sudah, saatnya lapisi lem dulu agar bisa menempel di permukaan casing HP. Tinggal dirapikan dan buang bagian yang tersisa. Agar bagian lubang kamera tak tertutup, rapikan pakai bor penghalus. Proses terakhir yaitu pewarnaan. Agar warnanya merata, gunakan gun space. Satu casing HP seperti ini harganya bisa sampai Rp200.000. Kulit ikan pari punya beberapa keistimewaan. Tekstur kulitnya menarik dan eksotik karena banyak memiliki mutiara. Jadi susah dipalsukan. Yang unik, casing HP kulit pari ini semakin lama dipakai kualitasnya semakin bagus. Kualitas yang baik, bukan? Sahabat Ragam, daripada besi bekas menumpuk menjadi sampah dan barang rongsokan, kini saatnya ramu besi bekas menjadi sebuah kerajinan yang bernilai tinggi. Yuk, mari kita intip informasinya. Lihatlah, miniatur beca dan sepeda ini sangat mirip dengan aslinya ya sahabat. Kerajinan ini ada di Kota Gede, Yogyakarta. Miniatur beca dan sepeda ini terbuat dari barang bekas. Bahan miniaturnya berasal dari velg sepeda motor bekas. Velg ini akan dipotong-potong dan dilebur hingga meleleh. Menunggu besi meleleh bisa sampai 4 jam. Sambil menunggu, buat cetakan ya terlebih dulu. Cetakan ini terbuat dari tanah Taiwan. Tanah ini cetak padat, jadi mudah pembentukannya. Cetakan akan menempel pada tanah Taiwan, hasil cetakannya juga tak mudah pecah. Untuk membuat satu miniatur beca butuh sekitar 16 cetakan. Lalu tuangkan lelehan besi ke dalam cetakan. Hanya beberapa menit saja, hasil cetakan dapat mengeras. Lalu tanah cetakannya tinggal dibongkar saja. Kalau ini cetakan untuk pengait rodanya. Untuk menghilangkan besi yang tak rapi, tinggal kikir sampai halus dan mengkilap dengan cara digosok dengan alat. Lalu tinggal berikan warna pada besinya. Pewarnaannya dengan proses electrocoating, yaitu melapisi dengan tembaga. Sebelum diwarnai, besi dibersihkan dengan dicelupkan ke air yang berisi pewarna. Dan warna besi pun menjadi berubah. Kalau komponen sudah diberi warna, saatnya merakit. Roda miniatur sepedanya seperti roda sepeda sungguhan ya. Miniatur ini memang dibuat sama persis dengan aslinya. Kayu dan kain penutup beca juga dari barang bekas loh. Kayunya dari sisa lembah furniture, kalau kain dari sisa konveksi. Kemudian saatnya sambungkan bagian roda belakang beca dengan mur dan baut. Tiap pemasangan harus dilakukan dengan ketelitian tinggi, karena meski miniatur, beca ini bisa jalan seperti beca sungguhan. Bagus kan becanya? Besi bekas untuk bahannya dibeli dengan harga Rp15.000 1 kilo. Namun kalau sudah diubah jadi miniatur seperti ini, harganya bisa mencapai Rp250.000-an. Sahabat Ragam, saatnya nikmati keseruan dengan bermain gasing dari limbah besi. Untuk membuatnya, bagian badan gasing dapat dibuat dari gir sepeda motor yang kecil. Bagian tengah gir yang berlubang dapat dimasukkan dengan mur sepeda motor. Kemudian pasang baut untuk mengencangkan tiang gasing. Kencangkan dengan menggunakan tang. Pada bagian atas gasing dapat terbuat dari pentil bagian dalam ban motor. Pada bagian atas inilah yang menjadi tempat untuk menggulung tali gasing. Bagian bawah gasing yang menjadi pijakan tersusun dari gotri sepeda. Untuk gasing jenis lain, badan gasing dapat terbuat dari bagian dalam mesin kipas angin dan gerinda untuk mengasah pisau. Gasing dari limbah besi bekas telah tercipta. Saatnya bermain. Putar gasing ini dengan tali, lalu gasing akan berputar. Bahkan antar gasing dapat diadu. Dan yang pasti gasing ini lebih berat daripada gasing kayu ya sahabat. Dengan beralaskan ember terbalik, keseruan mengadu gasing tak dapat tergantikan. Terima kasih sahabat, selama 30 menit telah menyimak ragam informasi dalam Ragam Indonesia. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Ragam Indonesia dan Ragam Manfaat yang pastinya akan memberikan manfaat bagi sahabat semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.